Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Sekari Jayanti, NPM 201202323, Prodi PGSD kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut penjelasannya. Rantai makanan adalah peristiwa makan atau dimakan secara berurutan dalam suatu ekosistem yang terjadi terus-menerus secara berulang-ulang. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih pada suatu ekosistem. Ada perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan, variasi makanan hanya satu, organisme yang terlibat lebih sedikit, dan terjadi berurutan. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, terdapat banyak variasi makanan, organisme yang terlibat lebih kompleks, dan sistemnya tumpang tindih. Saya akan memberikan contoh tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut penjelasannya. Rantai makanan yang terjadi di sawah, padi, tikus, ular sawah, elang, dekomposer atau pengurai. Padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen satu. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen dua. Setelah itu, ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen ketiga. Saat elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri ini adalah sebagai pengurang atau dekomposer. Rantai makanan yang terjadi di laut: fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai. Fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, sebab ia juga memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen satu. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen dua. Lalu ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen tiga. Ikan besar masih dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen keempat. Setelah paus mati, ia berurai lalu tumbuhlah kembali fitoplankton dan seterusnya. Jaring-jaring makanan yang terjadi di hutan. Tumbuhan atau pohon yang bertindak sebagai produsen dimakan oleh tikus, kelinci, dan kambing. Biasanya konsumen yang berada di tingkat pertama merupakan jenis hewan herbivora, tapi tidak kemungkinan ia juga merupakan jenis omnivora. Kemudian tikus dimakan oleh burung hantu dan kucing hutan. Kelinci dimakan oleh kucing hutan dan serigala. Kambing dimakan oleh serigala. Kemudian burung hantu dimakan oleh kucing hutan dan ular. Kucing hutan dimakan oleh singa dan serigala. Serigala dimakan oleh singa, lalu ular dimakan oleh burung elang dan kucing hutan. Dan burung elang dimakan oleh singa. Dan jika singa mati, maka ia akan dimakan oleh bakteri pengurai. Jaring-jaring makanan yang terjadi di laut. Rumput laut sebagai organisme autotrof atau penghasil makanan sendiri, atau disebut juga sebagai produsen, dimakan oleh kepiting yang merupakan konsumen. Selanjutnya, kepiting dimakan oleh cumi-cumi yang juga merupakan konsumen. Lalu, cumi-cumi dimakan oleh anjing laut, gajah, dan juga penguin yang juga disebut sebagai konsumen. Lalu anjing gajah laut dimakan oleh paus, penguin dimakan oleh paus, dan juga macan tutul laut yang berkedudukan juga sebagai konsumen. Kemudian fitoplankton yang juga merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri bisa dimakan oleh udang kecil dan juga zooplankton. Zooplankton merupakan bakteri dan hewan-hewan pemakan sampah atau bangkai. Biasanya terdapat di daerah yang gelap. Lalu zooplankton dimakan oleh ikan. Udang kecil dimakan oleh paus biru dan ikan. Lalu ikan dimakan oleh burung camar dan macan tutul laut, dan burung camar dimakan oleh macan tutul laut. Paparan materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.